Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geska Gusti Septiani. Saya dari kelas R003 dengan NIM A1E124050. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis dalam konseling kelompok. Nah, yang pertama saya akan mereview tentang teori tersebut. Teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud yang berfokus pada pengalaman masa lalu atau dinamika di alam bawah sadar manusia. Dalam konteks konseling kelompok, pendekatan ini digunakan untuk membantu anggota dalam memahami konflik internal yang tidak disadari melalui interaksi antar kelompok. Yang berikutnya itu ada beberapa alasan saya memilih teori ini. Yang pertama itu mengungkapkan alam bawah sadar, yang dimana dalam teori psikoanalisis konseling kelompok, suasananya interaksi yang terbuka membantu anggota mengungkapkan perasaan terpendam yang selama ini tidak disadari. Jadi memungkinkan anggota mengekspresikan pikiran atau perasaannya yang terdalam sehingga konflik batin itu dapat disadari dan diatasi bersama. Yang kedua itu ada cerminan diri, yang dimana di teori ini setiap anggota itu melihat dirinya melalui tanggapan atau reaksi dari orang lain. Proses ini juga membantu individu mengenali pola perilaku dan hubungan interpersonal yang tidak disadari sebelumnya. Dengan begitu, konseling ini memungkinkan individu memahami dan memperbaiki pola melalui dinamika kelompok. Baik, yang berikutnya itu ada hubungan interpersonal, di mana fenomena ini sangat penting dalam psikoanalisis karena dapat membantu mengidentifikasi pola hubungan yang belum terselesaikan. Jadi memungkinkan seorang konselor itu menggunakan fenomena ini sebagai alat untuk membantu memahami dirinya dalam memperbaiki hubungan sosial. Yang terakhir itu meningkatkan kesadaran diri. Melalui refleksi ini, individu dapat memperoleh pikiran dan perasaan yang sebelumnya tidak disadari. Ini menjadi dasar perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi teori ini tuh dapat membantu individu memahami akar masalah dirinya sekaligus mendorong pribadinya menjadi yang lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya itu ada ketertarikan terhadap teori tersebut, yang dimana ketertarikan terhadap teori psikoanalisis dalam konseling kelompok ini menawarkan pemahaman mendalam tentang kepribadian, emosi, dan hubungan sosial manusia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perilaku yang tampak saja, tetapi juga berusaha menggali akar-akar yang tersembunyi di alam bawah sadar. Dalam konseling kelompok, anggota diajak memahami mengapa mereka berperilaku seperti itu, dan bukan hanya berperilaku untuk memperbaiki. Dan yang terakhir itu adalah hal-hal yang menarik dari teori tersebut. Jadi hal yang menarik dari teori ini tuh berfokus pada konflik di bawah alam sadar, lalu adanya hubungan interpersonal sekaligus sebagai cerminan diri, dan terakhir sebagai membentuk dari kesadaran diri. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Maaf jika ada salah kata ataupun perlakuan saya yang tidak enak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.